Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita di kisah perdebatan Abu Nawas dengan wanita cantik. Abu Nawas juga terkenal dengan kisah-kisahnya yang penuh kelucuan saat berhadapan dengan wanita cantik. Dalam salah satu kisah, dia ditantang untuk menunjukkan betapa bijaksananya dia dalam memikat hati seorang wanita. Wanita itu yang bernama Laila, tengah memilih buah-buahan di sebuah kios, dan tanpa sengaja, matanya bertemu dengan mata Abu Nawas. Laila tersenyum dengan langkah percaya diri. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Wahai gadis cantik, senyum indahmu lebih Laila yang cerdas dan penuh wibawa tidak langsung terpesona oleh pujian Abu Nawas. Sebagai seorang wanita yang sering kali dikelilingi oleh banyak lelaki yang mencoba memikatnya, dia sudah terbiasa dengan kata-kata manis dan pujian-pujian. Namun, dia tidak bisa mengabaikan kelucuan dan keberanian. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, benar Laila, kamu seorang wanita yang cerdas. Ternyata kebijaksanaanmu tak hanya ada pada kata-kata, tetapi juga pada tindakanmu." Laila merasa bangga bisa menjawab dengan tepat. Namun, Abu Nawas segera menambahkan, "Namun, ada satu hal lagi yang perlu kamu pertimbangkan. 1 apel kepadaku. Berarti kamu masih menyisakan 1 apel untuk dirimu sendiri, bukan? Maka, kamu masih memiliki 1 apel. Ini adalah kebijaksanaan yang lebih dalam lagi. Laila, kamu tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga sesuatu untuk dirimu sendiri." Laila terdiam sejenak, lalu tertawa. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku tak menyangka kamu akan memberi jawaban yang begitu bijak dengan cara yang tak terduga." Abu Nawas membungkuk sedikit sambil berkata, "Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada wajah, Laila. Kecantikan itu juga berasal dari kemampuan untuk berpikir jernih dan bijaksana, seperti yang kamu tunjukkan sekarang. Tapi ingat, meskipun aku tahu cara berpikir dengan bijak, aku tetap seorang pria yang suka sedikit humor." Laila tertawa. "Aku tidak bisa menyangkalnya. Kau memang punya cara yang unik untuk berbicara. Tapi, aku setuju. Kebijaksanaan dan humor harus berjalan bersama-sama dalam hidup." Abu Nawas pun berkata, "Begitulah hidup, Laila. Kita harus bisa tersenyum meski dalam situasi yang sulit. Dan juga bisa berpikir jernih dalam setiap tindakan kita. Semuanya ada waktunya antara tertawa dan berpikir." Mereka berdua kemudian berbincang lebih lama. Dan dalam percakapan itu, Abu Nawas berhasil memikat hati Laila dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Bukan hanya dengan kata-kata manis atau rayuan, tetapi dengan pemikiran yang dalam dan cara pandangnya terhadap hidup. Pelajaran dari kisah ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal memiliki pengetahuan yang luas atau mampu berbicara dengan serius. Kebijaksanaan sejati bisa ditemukan dalam cara kita menghadapi situasi, baik dengan humor atau dengan pemikiran yang mendalam. Abu Nawas, dengan kecerdikan dan kelucuannya, menunjukkan bahwa meskipun kehidupan bisa penuh dengan godaan dan tantangan, kita tetap harus bijaksana dan tahu kapan harus menjaga keseimbangan antara kebahagiaan, humor, dan kedalaman pemikiran. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa kecantikan bukan hanya terletak pada penampilan luar, tetapi juga pada kecerdasan, kebijaksanaan, dan cara kita melihat dunia. Dalam hal ini, Laila menyadari bahwa kebijaksanaan Abu Nawas lebih dari sekadar kata-kata manis, melainkan tindakan dan pemikiran yang lebih dalam tentang hidup. Kisah Abu Nawas dan pemuda bodoh mengajarkan kebijaksanaan. Kisah Abu Nawas seringkali berisi tentang bagaimana ia mengajarkan pemuda bodoh atau orang awam untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih bijaksana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah pasar yang ramai. Pasar tersebut dipenuhi dengan pedagang, pembeli, dan orang-orang yang sedang bertransaksi. Di tengah keramaian itu, ia mendengar suara seorang pemuda yang sedang berdebat keras dengan seorang pedagang. "Ini tidak adil. Saya sudah membayar cukup untuk barang ini. Kenapa harganya tetap tinggi?" kata pemuda itu dengan marah, memegang tas kain yang berisi barang belanjaannya. Pedagang yang terlihat agak kebingungan mencoba menjelaskan, "Wahai anak muda,
itu adalah harga yang sudah disepakati. Apa yang kamu bayar sudah sesuai dengan nilai barang tersebut. Namun, pemuda itu tidak mendengarkan. Malah semakin berteriak. Abu Nawas yang tengah melintas mendengar keributan tersebut dan merasa tertarik untuk mengamati situasi lebih dekat. Anak muda ini pasti membutuhkan sedikit kebijaksanaan, pikir Abu Nawas sambil mendekat dengan langkah santai. Ia menghampiri pemuda itu dan menepuk bahunya. "Wahai anak muda, mengapa kamu begitu marah? Apakah harganya benar-benar terlalu tinggi?" tanya Abu Nawas dengan suara lembut namun penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu menoleh dengan tajam dan berkata, "Tentu saja, pedagang ini ingin menipu saya. Saya sudah memberi cukup banyak uang, tetapi harga barangnya tidak sesuai dengan nilai yang saya bayangkan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita coba sesuatu. Aku ingin memberikanmu sebuah pelajaran. Sebuah ujian kecil. Apakah kamu siap?" Pemuda itu bingung, namun karena rasa penasaran, ia mengangguk setuju. "Baiklah, apa ujian yang ingin kamu berikan, Abu Nawas?" Abu Nawas memandang sekeliling, lalu melihat sebuah kios yang menjual beberapa buah jeruk. Dia kemudian melangkah ke kios tersebut dan membeli 3 buah jeruk. Setelah itu, dia kembali menghampiri pemuda tersebut dengan membawa jeruk di tangannya. "Lihatlah ini," kata Abu Nawas. "3 buah jeruk ini aku beli dengan harga 1 dirham. Coba sekarang bayangkan, jika aku menjualnya kepada kamu dengan harga 2 dirham, berapa banyak uang yang akan kamu bayar?" Pemuda itu melihat jeruk-jeruk tersebut dan menjawab, "Tentu saja saya akan membayar 2 dirham. Karena itu adalah harga yang kamu tentukan." Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Tetapi, jika aku menawarkan harga 3 dirham untuk 3 buah jeruk ini, apakah kamu akan membayar lebih?" Pemuda itu bingung. Tentu saja tidak. 3 jeruk hanya seharga 1 dirham, jadi tidak ada alasan untuk membayar lebih dari itu. Abu Nawas kemudian duduk di dekat pemuda itu dan berkata, "Nah, anak muda, inilah inti dari apa yang sedang terjadi. Barang yang kamu beli itu mungkin sudah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Terkadang, kita merasa bahwa sesuatu itu lebih berharga dari yang seharusnya, dan kita menganggap bahwa harga yang dibayar tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Namun, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal di dunia ini. Ada hal-hal yang kita tidak bisa nilai dengan materi semata. Seperti halnya jeruk ini, kamu mungkin menganggap harga 1 dirham itu sudah cukup. Tetapi dalam hidup, kita juga seringkali menghadapi nilai yang lebih besar. Nilai yang tidak selalu bisa dihitung dengan uang." Pemuda itu terdiam, merenungkan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Jadi, apa yang kamu anggap sebagai harga tinggi atau rendah, tidak selalu bisa dilihat secara sepihak. Kamu harus memahami bahwa harga bukanlah satu-satunya ukuran dalam hidup. Banyak hal yang lebih penting daripada sekadar harga barang. Kebijaksanaan, pengalaman, dan cara kita melihat dunia jauh lebih berharga daripada apa yang kita bayar untuk sesuatu." Pemuda itu terdiam, akhirnya menyadari bahwa ia telah terlalu tergesa-gesa dalam menilai situasi tanpa mempertimbangkan pandangan yang lebih luas. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Aku merasa telah belajar sesuatu yang berharga hari ini. Aku terlalu terburu-buru menilai orang lain dan situasi tanpa mencoba untuk lebih bijaksana dalam melihatnya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, anak muda. Setiap orang belajar dari kesalahannya. Dan kamu baru saja belajar sesuatu yang penting dalam hidup. Jangan terlalu cepat terbawa emosi dan ingatlah bahwa setiap situasi memiliki banyak sisi yang perlu dipertimbangkan." Pelajaran dari kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi situasi sehari-hari, terutama ketika kita merasa tidak puas atau marah terhadap sesuatu. Abu Nawas mengajarkan bahwa dalam hidup kita seringkali terjebak dalam penilaian yang sempit hanya berdasarkan harga atau nilai materi. Namun, ada banyak hal yang lebih berharga dan tidak bisa dinilai dengan uang, seperti kebijaksanaan, pengalaman, dan cara pandang yang lebih luas. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau menilai orang lain. Sebuah perasaan atau keputusan yang datang terlalu cepat seringkali dipengaruhi oleh emosi
atau persepsi yang tidak objektif. Dengan belajar untuk berpikir lebih bijak, kita bisa melihat setiap situasi dari berbagai perspektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Seperti dalam kisah ini, pemuda itu akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari pemahaman tentang barang atau uang, tetapi juga dari kemampuan untuk merenung dan melihat dunia dengan hati yang lapang.